Cina makin kuat di Laut Cina Selatan. Bagaimana RI akan menanggapinya? Sejumlah negara termasuk Indonesia mempertahankan klaimnya di wilayah perairan Laut Cina Selatan atau LCS. Tapi Cina begitu agresif ingin mendominasi segalanya, termasuk kekayaan alam yang terkandung di bawahnya. Ketegangan di LCS diperkirakan meningkat tahun ini karena Cina terus melanjutkan pembangunan pulau buatan dan operasi militer, hingga ada peringatan kawasan ini dipenuhi dengan kapal-kapal Cina. Di sisi lain, Amerika Serikat dan sekutunya termasuk Australia bertekad mempertahankan kehadiran mereka di sana, mempertaruhkan proyek minyak dan gas, potensi perikanan, sumber daya laut, serta rute perdagangan di kawasan tersebut. Berikut penjelasan apa saja yang sudah terjadi di Laut Cina Selatan, serta prediksinya di tahun ini. Mengapa sampai diperebutkan proyek migas Indonesia, Vietnam bangun pulau-pulau buatan, Filipina ikut khawatir, dan prediksi apa yang akan terjadi. Mengapa sampai diperebutkan? LCS memiliki kepentingan komersial dan strategis yang sangat penting bagi Indonesia, Malaysia, Filipina, Vietnam, Taiwan, dan Brunei. Tapi hampir seluruh wilayah ini telah diklaim secara sepihak oleh Cina, sehingga mengancam potensi perikanan, minyak, dan gas yang ingin dimanfaatkan negara-negara lain. LCS dengan luas 3,3 juta kilometer persegi ini menjadi wilayah yang paling banyak diperebutkan di dunia menurut Profesor John Blackstone dari Universitas Nasional Australia. Hal senada disampaikan oleh Dr. Beck Strating, Direktur Kajian Asia di La Trobe University. Sebenarnya hal utama yang mendorong perselisihan ini adalah kebutuhan tiap negara yang terlibat untuk mengakses sumber daya LCS, katanya kepada ABC News. Perjanjian internasional telah dilakukan untuk menetapkan batas-batas klaim serta memberikan gambaran yang lebih jelas tentang negara mana yang memiliki hak atas wilayah tertentu. Namun Cina telah mengabaikan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 1982 tentang hukum laut. Cina menegaskan hak teritorialnya di LCS yang mereka sebut sebagai 9 garis putus-putus berbentuk U yang tidak jelas. Klaim ini dibuat tahun 1947 dan sejak saat itu Cina menggunakan berbagai argumen hukum sampai hadir di wilayah tersebut untuk mendukung klaimnya. Dr. Strating menyebut 9 garis putus-putus sengaja dibuat tidak jelas oleh Cina sehingga membuatnya sulit untuk menafsirkan apa yang diklaim Cina dan apakah klaim tersebut memiliki dasar hukum internasional atau tidak. Pembenaran kuasi legal adalah bentuk hukum dan dirancang untuk membingungkan orang tentang argumen mana yang sah menurut hukum, jelasnya. Wilayah yang diklaim Cina mencakup sebagian besar zona ekonomi eksklusif atau ZEE Vietnam dan tumpang tindih dengan ZEE Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Filipina, dan Taiwan. Pemerintah Indonesia mengumumkan proyek migas lepas pantai senilai 3 miliar dolar AS di dekat Kepulauan Natuna yang berada di atas salah satu ladang gas terbesar di dunia yang terletak di perairan antara Indonesia, Malaysia, dan juga Vietnam. Disebutkan TNI Angkatan Laut akan ikut mengamankan proyek ini, sehingga secara ekonomi dan politik menjadi penegasan kedaulatan Indonesia. Pada pertengahan Januari 2023, Indonesia mengerahkan kapal perang ke Laut Natuna Utara untuk memantau kapal penjaga pantai Cina yang ternyata telah aktif di wilayah itu. Seperti apa pemerintah Indonesia akan menanggapi setiap langkah Cina selanjutnya bergantung pada situasi politik dalam negeri, apa langkah dari Presiden Joko Widodo, serta siapa yang menggantikannya ketika jabatannya berakhir tahun depan. Menurut Dr. Strating, Cina dan Indonesia telah bekerja sama dalam berbagai proyek infrastruktur, tapi tidak mudah untuk bersama-sama mengembangkan ladang gas Pulau Natuna. Bagi Indonesia, narasinya tentang wilayah maritim yang diklaimnya di Laut Cina Selatan benar-benar terkait dengan kedaulatan negara, sangat terkait dengan identitas nasionalnya, kata Dr. Strating kepada ABC.